untuk sampai kepada takwa Allah, yaitu wasilah yang telah dipergunakan oleh Allah Ta'ala. Siapa itu? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama channel Tasawuf Nusantara. Kali ini channel Tasawuf Nusantara akan menyajikan kajian tasawuf oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah yang berjudul Wasilah yang dipergunakan Allah Ta'ala. Simak kajian selengkapnya. Semoga apa yang disampaikan beliau ini kita menjadi benar-benar hamba yang bertakwa, benar-benar menjadi hamba yang selalu berwasilah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, sebagaimana telah tersebut di atas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kita merasakan sebagai orang beriman, kitalah yang dituju oleh firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi kalau kita tidak merasa sebagai orang iman, tidak akan merasa dituju oleh ayat ini. Kitalah yang diperintah, Allah lah yang merintah. Jadi harus sebagai orang beriman harus merasa kita langsung diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, diperintah apa? Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Pertama perintahnya diperintah takwa
takwa kepada Allah. Perintah kedua, wabtahu ilaihil wasilah. Dan kamu harus berusaha kepada wasilah perantaraan. Wasilah perantaraan. Wajahidu, dan kamu harus betul-betul jihad, berjuang sungguh-sungguh fisabilihi, di dalam jalannya, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mencapai kemenangan. Di dalam ayat ini kita diperintah takwa Allah. Takwa itu kutub dari segala kebaikan, dan hawa kutub titik sentral dari segala kejahatan. Jadi takwa itu ibarat Ka'bah. Semua kebaikan tawaf di sekitarnya takwa. Begitu pula hawa, seperti satu titik, sekitarnya tawaf segala kejahatan. Jadi takwa dan hawa, dua kutub, satu kutub seluruh kebaikan, dan hawa kutub dari seluruh kejahatan. Ini nas hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin. Wajib kamu takwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah kumpulnya segala kebaikan. Begitu pula masalah hawa. Dalam Al-Quran surat Mu'minun diterangkan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihi. Jika kebenaran itu mengikuti hawa, hancurlah langit bumi dan di antara langit dan bumi. Jadi kalau manusia ini mengikuti takwa, dunia ini seakan-akan jadi surga, taman surga. Tetapi kalau manusia ini mengikuti hawa, dunia ini seakan-akan jurang neraka. Bagaimana mengikuti bisa sampai kepada takwa Allah? Memang tidak gampang. Harus pakai wasilah, harus memakai perantara. Sebesar-besar wasilah untuk sampai kepada takwa Allah, yaitu wasilah yang telah dipergunakan oleh Allah Ta'ala. Siapa itu?
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perintah dari Allah Ta'ala, semua larangan dari Allah Ta'ala sampai kepada kita wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu gerbangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita kembali takwa Allah harus melalui wasilah Nabi Muhammad. Maka disebutkan wajahidu fi sabili wabtaghu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah kepada Nabi Muhammad kita tidak bisa sampai kepada takwa Allah. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang berkata langsung saja kepada Allah tanpa wasilah, itu orang sangat takabur. Bantah ayat wabtaghi ilaihil wasilah. Kadang-kadang dengan alasan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Untuk apa wasilah? Allah itu lebih dekat. Itu paham musyrik. Apa dekatnya Allah kepada kita itu seperti dekatnya benda. Kalau benda satu mendekat kepada benda lain, otomatis benda yang lain itu dekat kepada yang satu. Tapi Allah bukan benda. Jadi oleh karena Allah itu lebih dekat kepada diri kita, kita langsung saja kepada Allah. Itu paham kebendaan, itu musyrik. Disamakan dekatnya Allah kepada kita itu seperti dekatnya benda satu kepada benda yang lain. Oleh karena dekat tanpa wasilah langsung, ini salah besar. Itu kebanyakan paham Wahabi. Jadi tidak merasa bahwa itu paham musyrik. Mempersamakan Allah dengan benda. Jadi harus wasilah kepada Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Rasul bersabda, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan lahirku, akulah memberikan syafaat kepada dia. Pada suatu saat ada seorang tanya kepada Rasul, keterangan dari sahabat Abi Qatadah tersebut dalam kitab hadis Muslim. Su'ila an shaumi yaumil isnin. Su'ila ditanya Rasulullah an shaumi yaumil isnin, dari puasa hari Isnin. Apa jawab Rasulullah? Qala zalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu fihi wa yaumun unzila alayya fihi. Pada hari Isnin itu saya dilahirkan. Pada hari itu saya diangkat menjadi nabi. Pada hari itu Al-Quran diturunkan. Coba,
pikirkan jawaban Rasul itu. Padahal ditanya ansaumil isnen, tapi jawabnya yang paling awal, zalika yaumun ulidut, saya dilahirkan di hari itu. Jawaban kedua, saya diangkat jadi nabi pada hari itu. Jawaban ketiga, Al-Quran diturunkan pada hari itu. Coba seandainya Rasulullah tidak dilahirkan, kan tidak ada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad kan Al-Quran tidak turun. Kalau Al-Quran tidak turun, tidak ada agama Islam di Indonesia ini. Tidak ada umat Islam sampai miliatan ini. Tidak ada seluruh masjid-masjid, pesantren-pesantren, semuanya ada. Kalau tidak Nabi Agung itu dilahirkan, maka jawabannya wulidtu fi, saya dilahirkan pada hari itu. Itulah wasilah yang agung, wasilatul udma, lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini wajib, bukan sunnah, wajib mengagungkan hari lahirnya Nabi terbesar, rahmatan lil alamin. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian tasawuf oleh mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba. Semoga yang disampaikan beliau tadi kita bisa menyerap apa yang menjadi bagian-bagian inti dan kita bisa menjalankan dalam berkehidupan sehari-hari, dan semoga kita selalu diberi ketambahan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali bersama channel Tasawuf Nusantara di lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.